Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Keramat, Bapak Ahmad SPD MMPD, segenap guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Keramat, sholawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Ya, hari ini kita ada acara dalam rangka diseminasi budaya positif. Ya, ini yang akan dipersembahkan, disajikan oleh Pak Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Keramat, Bapak Ahmad SPD MMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan tata usaha, tidak terketinggalan dengan Bapak PLT-nya. Mohon maaf, saya mengganggu kesibukan Bapak Ibu karena kebetulan hari ini saya mendapat tugas dalam pendidikan guru penggerak untuk melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan mohon maaf juga apabila nanti apa yang saya sampaikan atau mungkin yang kami berikan mungkin ada sesuatu yang kurang, karena memang di SMA Keramat ini sebetulnya paket komplit. Jadi ada fasilitatornya yaitu Bapak Ibrahim Yasti, ada pengajar prakteknya Bapak Slamet Riyadi, ada guru penggeraknya Bapak Anur Rahman, kemudian saya masih dalam posisi calon guru penggerak, dan mungkin nanti akan diikuti oleh Bu Yani ya, yang masuk angkatan ke-10 nih. Jadi di sini saya tidak akan mengajari Bapak Ibu atau mungkin hanya sebatas sharing, kita belajar bersama tentang budaya positif. Dan di dalam budaya positif ini seperti yang disampaikan oleh Ahmad tadi, bahwa di SMA Keramat tentunya kita banyak sekali memiliki budaya positif, tetapi yang akan kami sampaikan di sini adalah tentang disiplin positif. Ini mungkin yang baru bagi kita, dan ini juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Nur Rahman pada saat Pak Nur Rahman menjadi calon guru penggerak. Jadi ini mungkin yang kedua kali. Kalau nanti Bu Yani masuk di CGP angkatan ke-10, berarti nanti Bu Yani pun mendapat tugas untuk melakukan kegiatan diseminasi ini, Bu. Karena ini merupakan suatu kegiatan yang harus dilalui oleh calon guru penggerak. Ini materi yang akan saya sampaikan. Ini materinya memang cukup banyak, dan saya belajar di materi budaya positif ini kurang lebih 1 bulan, tetapi kami diberi waktu 1 jam untuk menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan selesai, meskipun mungkin tidak sampai pada ya sampai paham lah, mungkin hanya sebatas kulit luarnya saja, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan, karena ini sudah kedua kalinya, mungkin akan lebih memberikan pemahaman terhadap Bapak Ibu, sehingga nanti tentang disiplin positif ini harapannya agar bisa dilaksanakan di SMA Negeri 1 Keramat. Materinya ini ada materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini mungkin beberapa
kelas sudah melaksanakan, karena sepengetahuan saya Pak Nur Rahman juga sudah melaksanakan kegiatan keyakinan kelas, dan alhamdulillah saya pun kemarin melaksanakan kegiatan keyakinan kelas di 11.1, yaitu membentuk keyakinan kelas. Dan harapannya mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelasnya di masing-masing kelas Bapak Ibu. Keyakinan apa persetujuan? Keyakinan atau kesepakatan atau keyakinan, iya. Jadi bisa membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, ini materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini mungkin pernah ditanyakan Pak Nur Rahman juga ya. Ini setuju atau tidak setuju? Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Ini. Tidak ada efek jerak. Setuju Bapak Ibu? Pemujenah setuju kah pemujenah? Disiksa. Tidak katanya. Nanti kita lihat jawabannya pada materinya. Materi modul ini nanti kita akan mengetahui apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini. Jadi residivis terus. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ini mungkin kita sering melakukannya ya. Ketika ada anak terlambat, kemudian kita suruh untuk membersihkan kaca, atau mungkin disuruh membaca Quran dan sebagainya. Ini hampir setiap kita mungkin sering melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga sering kita melakukan. Misalnya kita memberikan tugas, kemudian anak mengerjakan, kemudian anak itu mendapatkan hadiah mungkin dalam bentuk bintang atau mungkin hadiah bisa dalam bentuk mobil ya, mobil-mobilan, hadiah Fatihah. Ini yang perlu kita pahami bahwa pendidikan sekarang sudah mengalami perubahan paradigma. Paradigma adanya perubahan paradigma dalam pola asuh dan pendidikan anak. Jadi memang yang namanya anak, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu mungkin yang kita terima pada masa lalu, pada saat saya sekolah, mungkin pendidikannya bisa dilakukan dengan model ya ancaman, kemudian dengan cara kekerasan, ya distrap, orang ngerjakan tugas ngadeg nang ngarep kelas, atau mungkin saya masih ingat gara-gara mungkin apa ya, makan permen saja kemudian saya disuruh berdiri 2 jam ini ya kamplengan apa ini ya, dan gurunya ada di sini. Ibu Sauda Widayani Tias ini. Ini hanya gara-gara makan permen itu sampai semacam itu. Tapi dengan kondisi semacam itu sekarang apakah masih bisa diterapkan dalam kondisi seperti sekarang ini? Apalagi dengan adanya undang-undang perlindungan anak ya, kita mengatakan dengan bahasa yang mungkin kasar saja bisa dituntut dengan undang-undang perlindungan anak, yaitu dengan apa? Tuntutan perlakuan yang tidak menyenangkan ini. Sehingga kita memang harus hati-hati betul dengan kondisi keadaan dan zaman sekarang ini. Sehingga mau tidak mau kita memang harus melakukan perubahan terhadap pendidikan dan pola asuh anak. Yang pertama, ini kita mungkin sering memiliki ilusi bahwa guru dapat
mengontrol murid. Benar apa enggak sih? Benar. Ini mungkin kita sering melakukan ketika pagi hari kita datang ke kelas, kemudian duduk, kemudian berdoa, absen, kemudian setelah itu anak-anak silakan buka buku halaman 117, kalian kerjakan soal 1 sampai 15. Kemudian gurunya jagung, lingak, linguk, pendelik. Ya. Mungkin semacam itu. Ya, pentelang ya. Kemudian setelah itu ada anak yang jalan-jalan, Adi silakan kembali ke tempat duduknya. Kita sering melakukan semacam itu. Ya. Apakah benar sih bahwa guru dapat mengontrol murid? Ya, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kan ketika biasanya kita sering memberikan kritik dengan bahasa-bahasa yang sangat halus. Kalian tidak kasihan dengan orang tua kalian yang sudah bekerja keras pagi-pagi bangun, nokokna sarapan, nulungna duit, kon mangkat disangoni, kon nangkene kok kayak wetok. Itu kan kita juga sering melakukan semacam itu. Apa benar bahwa dengan mengatakan semacam itu dapat menguatkan karakter? Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa kadang-kadang memaksakan kehendak pada anak. Ketika kita sudah dengan cara halus, mungkin tidak mempan, ada yang mengatakan nganggo cara halus cara mempan, ya kudunya nganggo pentungan, ya kamplong dan sebagainya. Ini memang kegiatan itu apa yang kita lakukan selama ini memang tidak lepas dari ilusi-ilusi yang kita bayangkan selama ini. Nah sekarang kita lihat coba. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ini. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa memaksa anak untuk mengikuti kita kalau anak itu tidak mau. Ini. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tapi ini terjadi karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena apa? Karena pada saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi kadang-kadang murid mengikuti apa yang kita harapkan, apa yang kita perintahkan karena murid menginginkan sesuatu, mungkin dalam bentuk nilai dan sebagainya. Jadi karena adanya kebutuhan dasar. Dalam teori kontrol ini mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap tindakan, setiap perilaku anak itu pasti punya tujuan, meskipun tindakan itu kadang-kadang tidak disukainya. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini budaya positif, penguatan positif atau bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Jadi kita melakukan bujukan pada anak, misalnya seperti yang saya katakan tadi, apakah kamu tidak kasihan sama ibu kamu yang sudah bekerja keras, pengen anak ke sekolah, ben pinter, tapi kalau di sekolah kan anak ini dolanan toh kayak ini. Itu termasuk salah satu bentuk kontrol, tetapi perilaku itu tidak bisa dalam jangka panjang. Artinya apa? Suatu saat anak akan menyadari, dan ketika anak menyadari bahwa apa yang dikatakan gurunya itu ternyata tidak benar, dia mungkin tidak akan mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran.
Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, bahkan mungkin bisa menyebabkan permusuhan. Jadi ketika kita memaksakan pada anak, anak mengikuti tetapi dalam jangka pendek dan mungkin hanya pada guru tertentu. Ini keterpaksaan, dan ini pun pernah saya alami ketika saya sekolah ya. Pada mapel tertentu semua siswa tidak ada yang berani ngomong. Pas audit pun ngalami mentelok, kabeh nyekel buku, kabeh gurunya menang. Tapi hanya pada guru itu. Dengan guru yang lain tidak akan semacam itu. Ketika guru yang lain masuk, anak-anak masih biasa jalan-jalan dan sebagainya. Tapi pada guru tertentu nembe kelihatan bewis kayong ya langsung sedakep kabeh. Sedakep krep-krep marep apa bodoh-bodoh sing ngarep mon. Akhirnya bahasa Inggrisnya metu caranya direct man on the right place. Paham ya men atau paham ya wis. Itu mungkin sering kita juga mengalami semacam itu. Bahkan kita melakukan memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita harapkan, tetapi anak ternyata hanya patuh pada kita. Sedangkan pada orang lain anak itu tidak akan mengikuti. Ini. Jadi yang diharapkan bukan semacam itu. Ini perubahan paradigma ini bisa dilihat siapa sesungguhnya yang dapat mengontrol murid, mengontrol kita. Jadi dalam teori dalam teori stimulus ini mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita melihat bahwa anak melakukan perbuatan yang jelek dianggap selalu salah, kemudian mendapatkan hukuman. Ini. Dalam teori kontrol atau pilihan, ini semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori pilihan hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Jadi orang lain tidak bisa memaksa. Ini. Kemudian model berpikirnya adalah menang kalah. Ketika ada masalah, penyelesaiannya adalah siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dalam menyelesaikan masalah, pasti ada yang merasa disalahkan dan ada yang merasa benar. Tetapi dalam teori pilihan ini cara berpikirnya adalah menang-menang. Jadi bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi mencari solusi dari masalah yang ada. Kemudian yang kedua ini tentang disiplin. Mungkin selama ini apa sih yang ada dalam bayangan Bapak Ibu tentang disiplin? Anggapan Bapak Ibu tentang disiplin selama ini apa? Atau mungkin bayangan ketika kita mengatakan anak itu disiplin, disiplinnya bagus sekali. Ini. Komitmen sesuai aturan. Apa Bu? Tertib. Ya. Ini. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib yang disampaikan oleh Bu Dini. Teratur yang disampaikan Pak Sobri tadi. Sesuai aturan. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Aminuddin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ketika anak tidak melakukan perbuatan sesuai dengan aturan, maka anak itu akan dikenai sanksi atau hukuman. Ini. Padahal sesungguhnya kata disiplin itu berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Karena apa? Karena dalam belajar tentang disiplin positif ini tidak seharusnya atau tidak mesti harus dilalui dengan memberi hukuman. Ini dalam bahasa Latin, mungkin pas itu takon Latin seneng di Latin itu kan saya ngulun mana aduh. Dalam bahasa Latin, ini kata disiplin itu artinya belajar. Ini. Jadi berarti jauh sekali ya pemahaman kita bahwa disiplin adalah anak yang mematuhi aturan, anak yang memenuhi tata tertib. Tapi dalam asal usul bahasa, mungkin secara etimologis dulu saya ingat Bu Dias katanya, secara etimologis, secara asal usul bahasa ini
kata disiplin ini ternyata artinya belajar. Belajar dalam apa? Belajar diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakannya yaitu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga motivasi yang terbangun di sini adalah motivasi intrinsik. Ini yang perlu kita sampaikan pada anak, sehingga anak paham bahwa ketika dia tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai universal, itu dia akan merasa bersalah, punya tanggung jawab secara intrinsik. Sehingga perilakunya itu bukan karena faktor eksternal, tapi dia melakukan sesuatu karena faktor intrinsiknya. Ini cara sadar ini. Dan nilai-nilai universal ini, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang sifatnya positif manusia dengan apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diterima oleh siapa saja, baik suku, bangsa, agama. Contohnya nilai-nilai universal bertanggung jawab, menolong, jujur, saling menghormati, nyaur tepat waktu. Ini termasuk nilai universal. Berarti maksudnya apa? Nyaur tepat waktu, bertanggung jawab ya Pak Sobri? Iya, ini. Sehingga ketika anak melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dia akan merasa bertanggung jawab. Jadi dasarnya adalah faktor intrinsiknya. Contoh, di dalam diri anak ini sudah punya nilai tanggung jawab. Ketika dia diberi tugas oleh guru, maka sebagai nilai tanggung jawabnya dia harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dia mengerjakan tugas bukan karena rasa takut karena nanti mungkin akan dapat hukuman jika tidak mengerjakan tugas, atau mungkin dia akan mendapatkan nilai jelek ketika dia tidak mengerjakan tugas. Bukan karena faktor itu. Karena jika dia masih melakukan semacam itu, berarti faktornya faktor eksternal, bukan faktor dari dalam, bukan atas dasar kesadaran dirinya. Ini. Jadi karena keterpaksaan. Jika keterpaksaan, maka sifatnya sementara dan hanya pada dan berlaku hanya pada orang-orang tertentu. Mungkin pada sama Pak Saudi dia mengikuti sesuai apa yang disampaikan Pak Saudi, mengerjakan tugas. Mungkin dengan saya, karena mungkin saya dianggap terlalu toleransi sehingga kemudian dia tidak mau mengerjakan tugas. Itu bisa semacam itu. Karena apa? Karena dasarnya bukan dasar dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian materi yang kedua, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi. Perilaku manusia ini ada motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini ketika Bapak Ibu mungkin pagi-pagi datang sebelum jam 7, itu faktornya apa Bapak Ibu? Faktornya apa?
Mengapa Bapak Ibu kok datang sebelum jam 7 ben ora telat? Karena ben sertifikasinya ora cair, nggak TPP-nya dipotong, kan semacam itu ya. Berarti karena faktor ini ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ketika saya tidak pinjel, ini yang sering terjadi, lupa mangkat tapi kelalen pinjel. Ini saja tetap kita punya rasa takut, ini merasa tidak nyaman. Karena apa? Akan ada sesuatu yang terjadi jika kita tidak melakukannya. Ini berarti faktornya faktor eksternal. Berarti kehadiran Bapak Ibu ke sini sebelum jam 7 itu bukan dorongan dari dalam, tapi karena ada faktor eksternal, faktor eksternalnya ini. Atau mungkin Bapak Ibu menghubungkan dengan keyakinan, ini kan karena tugas saya, berarti saya punya tanggung jawab menghalalkan rezeki saya. Ada yang mengatakan semacam itu. Iya. Kalau sudah punya dorongan semacam itu berarti dorongan dari faktor internal, bukan eksternal lagi. Jadi dia datang sebelum jam 7 bukan karena rasa takut karena TPP-nya dipotong, sertifikasi orang metu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apakah yang saya dapat apabila saya melakukannya. Mungkin juga ada yang mengharapkan dapat pujian, hebat ya, makanya terus orang pernah telat, atau mungkin ingin mendapatkan sesuatu, pendek kena bendera bos, pendek kena waka ya, karena makanya terus kan tidak kena waka bewes, waka dul. Ini kan berarti mengharapkan sesuatu, berarti bukan karena faktor dari dalam, tapi dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang diharapkan. Ya, agak suka-suka karena lepet, mengatakan orang keduman. Kemudian motivasi internal ini yang diharapkan adalah motivasi yang sifatnya internal, yaitu tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada harapan untuk mendapatkan pujian, saya melakukan karena itu sesuai dengan keinginan saya. Sudah menjadi karakter. Ini yang dinamakan dengan disiplin positif. Ini diharapkan siswa kalau bisa sudah punya motivasi yang semacam ini. Dia berangkat pagi bukan karena takut kemudian nanti terlambat, kemudian disuruh didata di depan, kemudian nanti disuruh tadarus dulu di musola, kemudian nanti 1 jamnya baru boleh masuk. Kemudian dia berangkat pagi mungkin agar mendapat pujian dari wali kelasnya. Misalnya selfie mengatakan awak esok terus. Ya, jebule panadus karena lemak laka banyu. Ini yang diharapkan bukan semacam itu, tapi dia melakukan perilakunya sesuai dengan keinginannya diri sendiri. Ini teori apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintahan, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang sekarang mungkin sedang ramai-ramainya dengan kurikulum merdeka ya. Karena anak 19 kurikulum merdeka ya berarti bebas wis. Mulang yang kena orang mulang ya orang bapak kan wis merdeka. Anaknya B merdeka. Berarti anak ada yang mengatakan kurikulum merdeka ya berarti mulangnya sakarepe dhewe wis. Mulangnya sakarepe dhewe. Berarti diulang ya kena, orang diulang ya apa-apa wis merdeka. Ini kan ada yang membelajarkan semacam itu. Padahal yang dimaksud merdeka di sini bukan demikian. Dan mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang membelajarkan semacam itu. Karena ketika kita sudah membelajarkan semacam itu, maka akan
menjadi salah satu motivasi kita untuk melakukan itu, karena apa yang kita lakukan sudah terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan. Dan mudah-mudahan di SMA Keramat tidak ada yang semacam itu, dan saya rasa dan saya yakin tidak ada lah, karena semuanya baik kecuali yang tidak. Berarti ada. Ini kemudian ada teori bahwa dihukum itu dihukum oleh penghargaan. Ini bahasanya dihukum oleh penghargaan. Biasanya dihukum kan dengan sanksi, tapi ada dihukum dengan penghargaan. Bener apa orang istilahnya? Ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi mungkin selama ini kita menganggap memberikan penghargaan pada anak, pada siswa kita, mungkin pada orang lain itu dianggap baik. Ternyata dalam paradigma sekarang itu penghargaan itu sama dengan hukuman. Maksudnya apa? Artinya dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini dorongannya dorongan eksternal. Karena apa? Ketika dia memberikan imbalan, memberikan hadiah pada seorang karena orang melakukannya, ini maka yang muncul pada orang yang diberikan imbalan, yang diberikan hadiah, itu munculnya faktor eksternal, karena dia melakukan semacam itu karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Padahal yang diharapkan adalah faktor internalnya yang muncul. Ini. Kemudian ini. Bedanya apa, bentar Pak Rohim? Bedanya apa dengan apresiasi kalau begitu? Apresiasi nanti Bu, nanti ada materi ini apresiasi. Nanti materinya nanti di belakang nanti. Ya. Beda Bu, ini dihukum oleh penghargaan dalam pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan adalah menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan. Ketika kita memberikan penghargaan, dulu kan ada ada reward, kemudian ada penilaian guru berprestasi, ya. Secara tidak langsung, guru yang mendapatkan predikat guru berprestasi itu secara tidak langsung akan menjadi hukuman bagi guru tersebut. Kenapa? Dia akan menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai guru yang berprestasi. Mungkin akan sering, bagi guru berprestasi ternyata yang kayak toh, iya kan? Dia punya beban mental semacam itu. Ini, guru berprestasi ternyata maka dia pada B-awan. Jadinya guru berprestasi, tapi pada B-orang ulang, kan semacam itu. Ini. Contoh lain, ketika mungkin dirapot lah, dirapot ada nilai ya, ranking 1 sampai 30. Mungkin yang mendapat ranking 1 sampai 3 itu mereka bangga, tapi yang mendapat ranking sampai 30 ini kan merasa merasa dihukum itu loh. Ya, makanya seharusnya di rapor itu jangan dimunculkan peringatan semacam itu. Ini Bu, yang namanya apresiasi. Apakah dalam kegiatan kita tidak boleh memberikan apresiasi? Perlu. Ini. Tapi apresiasi itu bentuk pengakuan secara khusus. Kemudian diberikan secara pribadi. Pengakuannya kepada semua murid secara bergantian, pemberian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini apresiasi. Jadi ini contohnya ini dalam apresiasi, misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu terlalu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini bentuk apresiasi. Ini. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu
memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini apresiasi. Jadi kalau apresiasi ini pemberian pengakuannya secara khusus, secara pribadi, dan pengakuannya semua pada murid secara bergantian. Kemudian secara konsisten, dan ini yang terpenting, fokus pada proses ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pengakuan secara khusus itu disampaikan pada umum, artinya bukan dalam bentuk barang loh Bu. Kalau penghargaan kan kita cenderung pada bentuk barang atau mungkin sertifikat, itu kan penghargaan. Tapi kalau yang namanya apresiasi itu kan hanya sebatas ungkapan ini. Saya mengapresiasi Anda, ternyata Anda punya prestasi yang luar biasa. Kalau hadiah, kalau yang dinamakan hukum dengan penghargaan itu dalam bentuk hadiah. Jadi kalau bisa dalam bentuk hadiah-hadiah yang berbentuk barang, itu sebisa mungkin mulai dikurangi. Karena apa? Karena itu memang tidak sesuai dengan paradigma pendidikan kita yang baru. Artinya begini Pak Rohim. Monggo. Tujuh poinnya itu antara apresiasi dengan tadi yang ternyata dukungan adalah hukuman, itu hanya pembedaan pada benda. Gitu saja. Artinya kita tidak boleh memberikan penghargaan melalui dengan benda misalnya ya. Ya. Tapi kita hanya boleh memberikan penghargaan melalui apresiasi, melalui kalimat, ungkapan kayak gitu. Betul begitu? Iya, lebih tepatnya semacam itu. Ini. Artinya kita memang tidak boleh memberikan hadiah, tidak boleh memberikan hadiah ya kepada anak gitu. Walaupun itu secara dalam bentuk barang Bu, ini iya. Karena tujuannya agar anak itu muncul secara intrinsiknya dulu, bukan secara eksternal. Sehingga karena memang kadang-kadang ketika kita memberikan hadiah dalam bentuk barang, yang muncul itu nanti anak itu adalah faktor eksternalnya, bukan faktor intrinsiknya, bukan faktor dari dalam. Karena dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan ini. Gitu ya Bu? Sepertinya saya pernah dengar Pak Nurman bilang begini, mengatakan begini, kamu bagus sekali ya bisa ini. Ternyata itu saya ingat itu kata Pak Nurman nggak boleh gitu. Saya pernah dengar itu. Nah, padahal kalau dari ini kan berarti itu kan untuk apresiasi kan. Sebenarnya kan boleh. Maka waktu itu saya juga bingung, tapi saya diam karena memang belum paham gitu. Tidak tahu arahnya ini mau kemana sih. Tapi saya pernah dengar nih kayaknya Pak Nur ya. Kayaknya enggak deh Bu. Gini tuh. Kalau kayak khusus Bu, kayak khusus Pak. Yang tadi yang ini. Ya ini. Jadi gini, kalau memberi pujian itu jangan di depan umum. Iya, jangan di depan umum. Pribadi khusus maksudnya. Dia kan melakukan kebajikan nih. Nanti kita hampiri, oh bagus sekali telah melakukan seperti ini. Tapi fokus pada kebajikan universalnya. Berarti itu hanya boleh disampaikan secara pribadi. Iya, karena kalau di depan umum nanti ditenda orang Bu. Suatu saat nanti dia melanggar, dia akan terus digurunya. Nah itu seperti tadi ketika ada penilaian guru prestasi, kemudian dia mendapatkan guru prestasi kan kadang-kadang diumumkan serem, ini akan menjadi beban moral, beban mental ketika dia melakukan sesuatu. Juaranya guru berprestasi, ternyata mangkatnya telat dan sebagainya. Maksudnya begini, Pak Rohim, kalau yang panjenengan katakan saya sudah paham karena hanya pembedaan antara benda dengan ungkapan gitu. Enggak, Tapi yang sebetulnya jangan berdasarkan ungkapan. Jadi begini, iya. Jadi tadi khusus dan pribadi itu maksudnya kalau menurut saya, Ya. itu kalau khusus itu berarti jangan di depan umum teman-teman semuanya, tapi kita undang secara khusus, kita kasih apresiasi. Jadi tidak di depan teman-temannya. Yang pertama itu. Kemudian kalau ke semua murid, artinya kita memperlakukan kepada semuanya. Jangan kepada si A yang cantik kita selalu puji itu dengan segala keistimewaan dia. Sementara siswa yang lain yang kita sudah ilfil sama dia, ketika dia melakukan kebajikan kita nggak pernah apresiasi. Nah, artinya itu harus konsisten. Semua murid harus kita perlakukan sama dan diberi penghargaan khusus. Tidak sering di depan umum lah intinya kalau saya. yang konsisten sekarang. Konsisten itu artinya semua murid yang melakukan kebajikan seperti itu kita apresiasi, jangan murid tertentu saja. Dan itu secara pribadi ya, tidak Iya. tidak secara floor. Iya, sebaiknya seperti itu. Yang fokus pada proses
kegiatannya Bu. Prosesnya itu ketika dia misalnya mengambil sampah, ini ya, ini Pak. Ini. Ketika ada anak memungut sampah, kemudian Bu Tias melihat, itu kan bisa didekati, dipuji secara pujian, apresiasinya secara khusus kepada pribadi itu, bukan kemudian di kelas Bu Tias mengatakan tadi apa yang dilakukan oleh Devi ternyata sangat luar biasa karena dia sudah melakukan kegiatan apa ya, ya dia paham, kemudian dia juga punya apresiasi. Saya mengapresiasi karena dia punya kepedulian, ternyata ada sampah di depan kelas, dia memungut, tidak semacam itu. Ini, jadi yang disampaikan itu secara pribadi itu loh Bu, secara saya dengan personalnya itu, sehingga tidak usah kemudian ketika kita memuji kita sampaikan di depan teman-temannya. Kemudian kalaupun kita melakukan semacam itu berlaku umum, artinya semua anak kalau melakukan semacam itu ya kita puji, bukan pada anak-anak tertentu itu. Jadi yang disampaikan Pak Nurman semacam itu memang benar sekali. Ini contoh pengakuan apresiasi bajikannya. Ini kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita ini. Dan itu secara personal. Iya, secara personal. Apapun Ini. itu untuk apresiasi Iya. secara personal. Maksud saya, yang namanya motivasi itu kan ada eksternal internal. Iya. Artinya motivasi eksternal itu bukan tidak diperlukan berarti. Iya, tetapi yang diharapkan Pak Min, yang diharapkan, iya, motivasi itu memang ada dua, motivasi eksternal dan internal. Tapi yang diharapkan kalau bisa siswa kita itu motivasinya bukan motivasi eksternal, tapi motivasi internalnya. Itu harapannya ini. Ya. Untuk ke internal berarti dari eksternal dulu bisa enggak? Yang ya bisa Bu, tetapi prosesnya kan lama. Mungkin ya seperti dulu Pak Min zaman Pak Nurman kayaknya bertanya sholat ya. Kalau tidak salah saya masih ingat ketika dulu saya diperintah sholat saja oleh orang tua saya harus dibangunkan dengan air dan sebagainya, ya kan? Diciprati. Tapi kemudian saya sekarang kok bisa melakukan, itu kan berarti dari eksternal ke internal, karena awalnya memang dilatih, tapi kemudian punya kesadaran sendiri kan, bukan karena orang tuanya terus, tapi Pak Min lama-lama juga punya kesadaran internalnya, jadi bisa semacam itu. Tetapi itu kan proses, ya. Iya, butuh waktu. Makanya apa? Perubahan paradigma ini apakah karena apa? Pendidikan itu harus mengikuti dengan perkembangan zaman. Kalau zamannya Pak Amin tak beda dengan anak-anak sekarang, anak-anak sekarang tiap hari lihatnya internet, lihat apa, sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka pelajari. Kalau zamannya Pak Amin dolanan lempung, orang ngerti apa-apa dikepluk bapaknya pun orang wani. Yo ya. Kalau sekarang kan beda, makanya apa? Pendidikan itu memang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini, bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Sekarang zamannya tidak bisa seperti zaman kita mendapatkan pendidikan pada masa lalu ini, dengan cara kekerasan dan sebagainya ini. Kalau zaman dulu memang banyak menggunakan teorinya, teori stimulus tadi ini. Stimulus respon ini. Jadi menganggap bahwa guru itu adalah sentral, pusat, bisa mengatur, bisa memaksa dan sebagainya. Kalau sekarang tidak ini. Bahkan pendidikan sekarang, pembelajaran sekarang diharapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru ini. Ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sehat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Pak Atom, ini termasuk konsekuensi apa hukuman ini? Ketika anak terlambat kemudian disuruh lapangan 2 kali. Kita lihat ya. Jadi ketika kita menyuruh anak untuk mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman. Karena apa? Karena tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran, ini ada hubungannya. Apa yang dilakukan dengan tindakannya, hasilnya. Membersihkan air tumpahan di meja, kemudian yang tersenggol, ini konsekuensi. Karena apa? Ini bentuk tanggung jawab. Menggantikan kertas tugas teman karena coret-coret, ini termasuk konsekuensi karena bentuk tanggung jawab. Ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Anak membenci disiplin, anak akan menghargai disiplin. Jika hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jika konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Kemudian ini cepat saja karena waktunya ternyata sudah jam 9. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Identitas gagal, hukuman ini bisa dikatakan sebagai suatu identitas gagal. Kemudian identitas sukses ini disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang terjadi akan menyakitkan dan harus terjadi. Ini sesuatu yang terjadi. Restitusi itu merupakan suatu pilihan. Dalam hukuman, murid tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Dalam konsekuensi tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Restitusi ini menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka panjang. Hukuman ini korban tidak mendapatkan keadilan. Dalam konsekuensi korban bisa atau kadang-kadang diabaikan. Kalau di dalam restitusi korban akan mendapatkan ganti. Kemudian dalam hukuman murid akan tersakiti. Dalam konsekuensi murid atau anak akan dibuat tidak nyaman. Tapi dalam restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Ini dalam menyelesaikan masalah. Ini kemudian ada 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dan sebagainya. Nanti saya share saja di grup. Ini yang harus kita lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Ini mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Terkadang ada aturan, ada peraturan, tapi anak tidak tahu manfaat dari aturan itu yang menyebabkan anak kadang-kadang melanggar.
Jadi ketika kita membuat aturan, ketika kita membuat keyakinan, anak harus tahu bahwa ketika saya melakukan ini maka saya akan mendapat atau akan terjadi pada saya. Jadi memang mengapa kemudian anak kau melanggar peraturan, melanggar tata tertib? Karena memang anak tidak tahu manfaat dia dari mengikuti aturan itu. Contoh hari Senin ini ada upacara. Setiap upacara anak harus mengikuti atau memakai atribut topi, dasi, sepatu hitam, sabuk, sampai kemudian tadi di yang sebelah barat ada beberapa anak yang tidak bertopi, tidak berdasi, disuruh berjejer. Kira-kira kalau ditanya apa sih manfaatnya anak harus memakai topi, dasi, sepatu hitam, apakah mereka tahu? Latihan kedisiplinan. Lah kan manfaatnya Itu termasuknya hukuman. supaya tidak panas. Bisa juga kan. Berarti orang mau topi rok panas ini apa? Termasuk hukuman atau apa? anak-anak yang disendirikan itu termasuk hukuman apa? Ini kalau tadi melihat ada anak yang dipisah karena tidak menggunakan topi, kemudian tidak menggunakan dasi, sepatu hitam, itu termasuk hukuman apa? Apa konsekuensi? Konsekuensi karena dia bisa hukuman bisa konsekuensi. Kalau itu sudah disepakati namanya konsekuensi. Kalau duduk tiba-tiba Kalau belum ada kesepakatan berarti Hukuman. sudah Ini. ada aturan. Dan pada sudah ada kesepakatan, sudah ada aturan dari kita. Ketika anak masuk sini mereka membuat apa ya? Menandatangani ya, menandatangani peraturan itu. Tata tertib. Berarti itu kalau ketika anak tidak menggunakan, tapi kan ketika anak menandatangani itu apakah anak tahu bahwa manfaat menggunakan dasi, menggunakan topi itu apa sih? Ya, artinya begini Pak Rohit ya. Sesuatu. Ketika dibuat tata tertib yang namanya kesepakatan itu kan antara dua pihak. Sedangkan tata tertib yang dibuat oleh satu pihak. Satu pihak, Nah, ya. ini berarti belum kesepakatan artinya. Makanya ini yang harus kita yakin, harus kita buat kesepakatan dengan anak di dalam kelas bahwa mungkin peraturan itu lebih cenderung pada kita yang menentukan, bukan anak. Iya, kita yang menentukan dan anaknya sekedar mengikuti. Tapi kalau dalam keyakinan, kesepakatan itu yang muncul itu dari anak, usulan mereka. Misalnya kemarin saya di 11.1 saya membuat kesepakatan kelas yang pertama, anak saya minta untuk membuat, silakan kalian membuat suatu apa ya, usulan yang kalian inginkan apa di dalam kelas ini. Kalau bisa bukan hanya kelas tapi di sekolah ini. Ternyata dari 36 anak itu saja usulannya banyak sekali. Ada yang menginginkan satu anak bisa masuk dengan tertib, kemudian mau mengerjakan tugas. Lah, ada ternyata anak yang punya usulan-usulan yang sifatnya negatif. Contohnya, ada yang mengusulkan boleh makan saat pelajaran. Tentu ada anak yang semacam itu. Boleh terlambat 15 menit. Itu tentunya ada usulan-usulan semacam itu. Nah, kita sebagai guru, ketika ada usulan-usulan yang semacam itu, kita yang harus membimbing mereka membuat kalimat positif, negatif itu berubah menjadi kalimat positif. Ini dalam membuat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang bersifat universal, artinya sifatnya umum. Pernyataan keyakinan kelas selalu dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak. Kalau bisa yang antara 3 sampai 7 lah keyakinan kelasnya. Contohnya bertanggung jawab, kemudian menghormati, sehingga ketika nanti ada anak yang terlambat, itu nanti mengapa kalian terlambat? Kan sudah ada kesepakatan kelas bahwa kita harus saling menghormati. Ketika kalian terlambat berarti kalian tidak menghormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir, tidak menghormati teman kalian yang sudah mereka hadir lebih dulu. Sehingga punya kesadaran semacam itu.
Ini langkah-langkah penyusunannya memberikan kesempatan pada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas sehingga semua siswa bisa melihatnya, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas teras ini. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Keyakinan kelas ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Dan yang terakhir, ini meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kalau bisa jangan terlalu banyak, 3-7 keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka kita dapat meninjau ulang, menyetujui, menandatangani, dan keyakinan kelas itu mungkin bisa dibuat dalam bentuk peraturan yang ditempel di dinding. Ini kemarin saya sudah menugaskan di sebelah 1 keyakinan kelasnya untuk dibuat dalam bentuk poster, kemudian ditempel di kelas sehingga nanti setiap ada anak yang melanggar bisa dilihat, oh dia melanggar keyakinan kelas yang mana. Tidak mengerjakan tugas, berarti yang pertama dia dianggap melanggar keyakinan kelas tentang bertanggung jawab. Atau mungkin ada anak yang terlambat, berarti dia melanggar keyakinan kelas tentang menghormati orang lain. Dia mencontek pada saat ulangan, berarti dia melanggar keyakinan kelas tentang kejujuran dan sebagainya. Jadi semacam itu. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya yang umum, bertanggung jawab, jujur, kemudian menghormati orang lain. Nah, di dalam hal-hal yang umum itu nanti akan ada muncul hal-hal yang atau mungkin diturunkan atau dibuat dalam kalimat-kalimat yang berhubungan dengan perilaku anak setiap hari. Ini contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini berkaitan mungkin ketika anak tidak piket. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini kalimat-kalimat ini sifatnya umum. Kemudian selalu bersifat positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini yang sering terjadi mungkin karena di kelas itu ada yang panjang tangan panjang. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh lagi, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini kalau dilihat peraturan kelas ini bisa menjadi keyakinan kelas. Jika setiap kelas sudah memiliki keyakinan, akan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ini akan menjadi suatu budaya positif. Ini. Nah, ini contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli. Ini 3 keyakinan kelas. Ada kesepakatan kelas 1, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini juga termasuk contoh-contoh kesepakatan kelas. Nah, ini kalau kita lihat, selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini termasuk peraturan. Ya, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinan kelas dalam hal tanggung jawab.
dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelas berkaitan dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen dan sebagainya. Ini contoh keyakinan kelas. Ini kebutuhan dasar manusia yang keempat. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan dasar yang harusnya yang dasar adalah kebutuhan dasar yang seharusnya umum diketahui oleh banyak orang. Pasti sudah tidak asing dalam kebutuhan bertahan hidup ini. Contohnya makan, tempat tinggal, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Makan tempat. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang pasangan, sahabat, keluarga, dan lain-lain. Kebutuhan akan pengakuan atas kemanusiaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Dan setiap perilaku manusia, setiap tindakan manusia ini selalu berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa setiap orang punya kebutuhan dasarnya, kita ketika menyelesaikan masalah itu akan berkaitan dengan ini. Mungkin ada anak di kelas setiap hari diajar ngantukan, turunan. Nah ini kita bisa melakukan, iya. Apakah kebutuhan itu bertahan hidup? Tidur? Atau mungkin bisa bertahan hidup, mungkin bisa karena kurang piknik, mungkin Pak, kesenangan. Atau mungkin kebutuhan dasarnya apa? Karena mungkin dia ingin dapat perhatian, kasih sayang, dan sebagainya. Makanya dalam menyelesaikan masalah kita memang harus tahu ini tentang posisi kontrol ini. Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, ini kita bisa menempatkan diri dalam 5 posisi kontrol. Ini yang pertama, menghukum. Ini seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan sekolah memerlukan suatu sistem alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Ini biasanya kalimat ini, patuhi aturan saya atau awas. Ini ada ancaman. Kamu selalu salah. Kamu salah terus sih. Laki-laki. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Anggaran tugas mesti kalau paling terakhir. Mesti terlambat. Bolak-balik sih terlambat kon. Manung-mani kon. Kan bahasanya semacam itu. Bahasa-bahasa penghukum. Ini posisi kontrol sebagai orang yang membuat bersalah. Ini bahasanya bahasa halus. Ibu sangat kecewa nak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu? Apa dia kasihan sama orang tua kamu? Bapaknya kerjanya awan bengi ndas go sikil gondas ya sampai kuping bekepaduk, jempolnya kelilipan dan sebagainya. Apa kamu tidak kasihan orang tua sudah bekerja dengan kon di sekolah kena anak ini dolanan toh, sehingga anak benar-benar merasa bersalah di iya ya ngerti ya kayak kasih wingi sana mangkat daerahnya gue ya. Ini membuat orang merasa bersalah. Ini sebagai teman, ini kita juga sering melakukan semacam ini, kecenderungan kita ini, sehingga kedekatan terhadap murid kita boleh dekat dengan murid, tapi dalam batas-batas tertentu lah ini. Ada keratakan. Artinya apa? Kadang-kadang kita memposisikan diri sebagai teman boleh pada saat-saat tertentu. Ini. Jaluk diajen. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingatlah ini. Ini kata-katanya biasanya semacam ini. Kemudian ada 5, ini pemantau. Yang 4 monitor.
Ini berarti selalu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau adalah peraturan. Kamu tahu enggak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu enggak sanksinya? Kamu tahu enggak konsekuensinya? Ini sebagai pemantau. Dan yang diharapkan kita ini pada posisi ini seharusnya posisi manajer, posisi terakhir, di mana posisi mentor guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Kata-katanya apa yang kita yakini? Ini kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini bahwa apa yang kamu lakukan adalah benar? Apakah kamu yakin jika kamu perlu perbaikan, apa yang mungkin bisa kamu lakukan? Ini kata-katanya semacam itu. Sehingga anak mencari solusi sendiri dari permasalahannya. Permasalahan yang dihadapi, kita hanya sebatas untuk membimbing. Ini pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini mungkin jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kalau kita muncul kalimat ini, ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu. Ini berarti posisi kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Ini bahasanya semacam itu. Ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini biasanya muncul kalimat semacam ini. Berbuat salah itu adalah hal yang biasa. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini. Kemudian menstabilkan kebutuhan, membantu murid menggali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia punya tujuan. Mungkin ditanya, saya tahu kalian melakukan semacam itu pasti punya alasan. Kalau boleh tahu, mungkin kamu bisa ceritakan alasan kamu melakukan itu. Ketika ada anak di kelas mungkin tidur, ditanya, pada tidak ada manusia, tidak ada yang sempurna. Pak guru pun mungkin pernah ngantuk nak kelas, tapi mungkin kamu punya alasan mengapa kamu tidur di kelas. Itu kan bisa semacam itu. Sehingga kemudian anak menjawab, ketika menjawab, lah mungkin alasannya saya tidur di kelas karena bangun kesiangan, tidur kemalaman. Dan nanti pada tahap ini validasinya. Lah kalau kamu tidur kemalaman, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak tidur terlalu malam sehingga bangun tidak kesiangan? Sehingga anak akan mencari solusinya. Ini dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Sehingga kata-katanya ini, apa nilai yang kita percaya, keyakinan kelas kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kamu tahu enggak ketika kamu belajar kemudian sambil tertidur di kelas, apakah kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, keyakinan kelas apa yang sudah kamu tidak patuhi, sehingga anak akan meyakini, oh saya tidur di kelas berarti saya tidak menghargai. Keyakinan kelas yang saya langgar adalah tidak menghargai, karena di situ ada bapak ibu guru, ternyata saya tidur di kelas, itu semacam itu.
Nah ini refleksi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena kebetulan kita hanya punya waktu 1 jam. Pak Nurrahman kayak mesti jam sampai setengah 10. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Monggo Bu Tias. Ya, terima kasih. Satu Monggo Bu, contoh ke aksi depan nyata. saja Bu. Sini aja soalnya. Ya Pak. Satu contoh aksi nyata saya Pak. Iya. Pak Rohim. Iya. Saya punya anak. Kebetulan anak-anak saya ini istimewa ya. Karena istimewa. Karena berangkat juga malas, terlambat juga dia. Kemudian di kelas kurang perhatian pada pelajaran, terbukti dari buku jurnal itu dari semester awal sampai saat ini untuk nihil itu hanya beberapa kali saja. Ya. Jadi ini memang kasus khusus ya. Nah, kalau tugas wali kelas sih sudah pasti ya kita memberitahu anak karena memang modern zaman sekarang itu memang beda dengan zaman dulu ya, tentu kita harus begitu juga. Jadi menurut saya hanya ingin satu dari panjenengan, apa yang harus saya lakukan sebagai wali menghadapi anak-anak yang seperti ini, itu saja. Lakukan dengan kegiatan restitusi Bu. Lakukan dengan kegiatan restitusi dengan 3 langkah kegiatan restitusi ini. Ini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Iya. Maksudnya aksi nyata nih. Lah iya, makanya kita mungkin bisa memanggil anak itu sendiri, kemudian kita melakukan kegiatan 3 tahap ini dulu Bu Tias, dicoba. Apakah sudah dilakukan? Ini kan hampir karena klasikal hampir punya tidak hanya 1 atau 2 orang ya. Ini Iya. hampir di kelas itu paling tidak aja 7 sampai 7, iya. Nah, 7 sampai 10 lah gitu. Yang bergelar dan sekarang kondisinya makin nambah ini. Jadi Betul. kalau tidak suka dengan gurunya itu anak-anak berusaha untuk bolos, cari alasan supaya tidak mengikuti pembelajaran itu. Nah, ini dan Balik hal lagi, seperti ini. Gimana Bu Tias? Jadi banyak anak-anak yang semacam itu. Iya. Kelas itu. Mm. Karena sampai ada 10 anak. Dan ini Iya. continue ya. Dan kalau untuk anak yang tidak berangkat ini muter. Jadi hampir semuanya, hampir Iya. semuanya. Itu ada kesepakatan. Itu seperti kesepakatan. Ini Si A, si B, si C, si D. Nah, sehingga 1 minggu itu hanya ada nihil itu di hari Jumat biasanya. Kalau Pas anak kegiatan proyek, silakan pelajaran. Iya. Senin sampai Kamis itu Iya. lalu itu pasti ada bahkan kadang-kadang. Nah ini kan saya ingin ini dari 1 ya. Iya. Dan perhatian ke pembelajaran itu juga kurang ya. Ini bagaimana solusinya, solutif lah buat kami. Kalau bisa panjenengan menjadi posisi koronnya sebagai posisi manajer dulu Bu, mungkin didekati dulu, kemudian diajak bicara satu persatu, ya Ya sudah, Ya sudah. Artinya kan sebagai wali kelas kan ya. sudah pasti ada hal yang harus. Nah ini menghadapi yang seperti ini. Kita doakan. Menurut teori yang panjenengan kasihkan kepada kami itu solusinya bagaimana gitu? Kasih kami yang cespleng kayak gitu ya. Sianida. Artinya Ya berarti anak itu memang belum punya keyakinan secara internal Bu, sehingga apa? Memang kita harus membangkitkan motivasi internalnya dulu, sehingga ketika anak sudah punya motivasi internalnya, dia akan melakukan dia akan melakukan perbuatan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan ya memang kesulitan kita semacam itu Bu. Ketika anak ibaratnya sekolah B karena faktor paksaan singgung tua ya. Ini kan kondisi sekarang kita kan mengalami semacam itu. Banyak anak-anak yang sekolah bukan karena keinginannya sendiri, karena orang tua. Ini. Jadi memang kita juga harus melakukan pendekatan dengan orang tuanya mungkin Bu. Kita komunikasi dengan orang tuanya. Iya. secara klasikal sudah. Sudah. Personal. Sudah. Dipanggil satu-satu ke sini sudah. Kemudian orang tua dan orang tua ini memang susah sekali untuk datang. Paling yang datang hanya 1
2 gitu. Tetap tidak ada perubahan. Ya didoakan. Itu dia maksudnya. Karena apa yang dilakukan Bu Dia sudah sesuai dengan teori-teori semacam ini, nyata tidak ada perubahan. Ya. Berarti butuh teori baru. Karena memang dalam teori ini kan kita sudah Bu Dia sudah memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Artinya apa? Bu Dia sudah menanyakan permasalahannya, kemudian juga ternyata Bu Dia sudah melakukan pendekatan dengan orang tua, dengan anak. Mungkin perlu didekati lagi dengan ditanyakan Bu, masalahnya sebetulnya mungkin ada masalah yang sangat masalah pribadi, mungkin masalah yang sangat pribadi yang mungkin kita belum tahu masalahnya apa Bu. Nah, sebenarnya begitu. Saya juga sudah sering rasa ini bahwa anak-anak kita itu sepertinya butuh seorang psikiater atau psikolog. Karena memang kalau didekati wali kelasnya, diajak rembukan dengan wali kelasnya, itu memang apa kurang ini ya, kurang responsif begitu. Tapi barangkali dengan seorang yang psikiater atau psikolog, mereka bisa jadi lebih terbuka dan ada solusi yang tepat. Jadi saya memang dari dulu kan ingin sekolah ini ada seorang psikolog gitu loh. Diajak bicaranya. Ya, diajak bicara dari hati ke hati. Jadi mixu. Kita itu sebenarnya Iya. banyak yang bermasalah. Itu banyak banget. Psikolog. Ya ini mungkin jadi PR bagi kita ya. Ini. Bos boleh nggak mau biaya psikolog? Bu Yani udah ngusul nih. Bu Yani? Ya kan yang kelas Bu Yani yang luar biasa. Sama Pak, kasus kelas itu sama dengan Butias. Sementara ini kan katanya kelas bisa berubah dengan adanya keyakinan kelas. Nah, Orang yakin-yakin. untuk membuat keyakinan kelas setiap bulan boleh, tapi setiap guru sini kan belum punya teorinya yang matang sekali seperti Pak Nur ataupun Pak Nur Rohim. Nur Wahid. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, Pak Rohim membuatnya di kelas mana Bapak? 11-1. 11-1. Kita coba di 11-7 gimana Pak Rohim? Boleh, boleh, ya. Pak Nur Rahman Eksperimen. di kelas mana Pak Nur? Eksperimen ya Bu. Nggih, eksperimen Pak Ya. Nur. Minta tolong Pak Nur coba. Saya ajar lah. Jadi saja. Tolong minta kelas yang agak sedikit luar biasa gitu loh Pak Nur yang Ya dibuat bukan sedikit kesepakatannya. kok. Ya wes, ini nanti bisa menjadi program kita ya Pak Nur. Pak Nur Rahman, Pak Ibe, Pak Slamet, mungkin kita bisa mau ya artinya di kelas-kelas yang kita ajar, Yang aman gitu loh. Pak Ibe mungkin ngajar di 10-11-7. Ya. Enggak Pak, ini Pak. Enggak. Bukan seperti itu. Semua guru harus mampu. Lah ya, kita yang mempelopori artinya kita mempelopori dulu di kelas kita dulu gitu loh Pak. Iya, kalau iya kan itu sudah. Kalau Iya. samplong mawani kelas harus. Iya. Kelas yang membuat di kelas sama masuk. Maksudnya begini Pak Nur Rahman dan Pak Nur Rohim, ini bisa dijadikan proyek jadikan proyek panjenengan lah. Ini misalnya nih ya, proyeknya panjenengan ini proyek jenis Penggerak lah. Guru penggerak lah, silakan monggo. Bukan, guru penggerak bukan seperti itu. Guru penggerak itu menggerakkan yang tadinya belum mampu jadi mampu. Bukan kita yang ke semua kelas seperti itu. Iya. Bukan. Jadi harapannya ya panjenengan mengikuti ya makanya ada diseminasi ini kan harapannya panjenengan itu nanti bisa menerapkannya di kelas ini. Mas Kalau butuh secara pribadi. Iya, belajar, butuh secara silakan pribadi. Kami Tapi ajar. kalau secara keseluruhan SMA Keramat kemudian kami yang bergerak semua ya tidak akan semacam Bahkan itu. kita ada proyek hanya di 2 kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 itu. Hanya ada 2 kelas. Panjenengan juga ada berdua. Jadi kan pas gitu sebenarnya. Beneran apa orang kelas kok sih Bu? Makanya. Pak Nuraman ngajar Pak. Enggak, Pak Ibe orang ngajar. Jadi ya kembalinya monggo lah nanti wali kelas mungkin kalau minta didampingi kami siap lah. Artinya kami siap tapi tetap wali kelas yang membuat kesepakatannya ini. Gitu ya Bu Yani? Iya. Iya. Nasib Pak, ini nasib. Iya. Berarti saya nanti yang ngaku di kelas itu sih Pak. Ya mau jenengan pas dari guru sekalian praktek. Wawancara guru penggerak.
Ya, mudah-mudahan sesak napas Bu. Ya, karena memang waktunya terbatas, ini mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.